Pernahkah kita mendengar istilah mubahalah atau saling laknat antara dua pihak yang saling berselisih tentang kebenaran dalam agama? Nanti pihak yang salah akan mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istilah ini memang kurang populer. Di tanah air mungkin kita lebih mengenal istilah sumpah pocong. Sumpah ini dilakukan untuk membuktikan suatu tuduhan atau kasus yang sedikit atau bahkan tidak memiliki bukti sama sekali. Konsekuensinya, apabila keterangan atau janji orang yang bersumpah itu tidak benar, maka yang bersumpah diyakini mendapat hukuman atau laknat dari Tuhan. Pada sumpah pocong, prosesinya biasanya orang yang bersumpah itu dibalut dengan kain kafan, seperti layaknya orang yang telah meninggal berbentuk pocong. Terkadang, sumpah pocong ini juga dilakukan tanpa dibalut kain kafan, tapi cukup hanya dikerudungi kain kafan dengan posisi duduk, lalu dia bersumpah bahwa dirinya benar, tidak bohong. Di dalam hukum Islam, sebenarnya tidak ada sumpah yang mengenakan kain kafan ini. Sumpah ini merupakan tradisi lokal yang masih kental menerapkan norma-norma adat. Meskipun konsekuensi dan akibatnya sama, bahwa yang salah akan mendapat laknat Allah, tapi sumpah pocong sama sekali berbeda dengan mubahalah. Mubahalah lebih tampak seperti adu doa antara dua belah pihak yang berselisih, saling laknat untuk menentukan mana yang benar antara kedua belah pihak tentang masalah pokok agama. Yang salah dan berbohong akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mubahalah inilah yang disyariatkan dalam Islam. Mubahalah pernah dimunculkan oleh politikus Anas Urbaningrum saat dirinya divonis hukuman oleh majelis hakim. Saat itu, Anas menyampaikan tantangannya pada majelis hakim untuk melakukan mubahalah untuk menentukan siapa sebenarnya yang bersalah. Belakangan beredar di media sosial tantangan mubahalah dari seorang Dr. Ade Armando, seorang dosen komunikasi dalam kasus penodaan Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 51. Ade yang meyakini bahwa seorang non-muslim boleh menjadi pemimpin dalam surat Al-Ma'idah ayat 51 menantang netizen untuk bermubahalah dengan siapapun yang meyakini Islam melarang non-muslim menjadi pemimpin. Dalam tantangannya yang beredar di media sosial ini, Ade menyatakan, kalau ternyata Al-Ma'idah ayat 51 memang memuat perintah Allah agar umat Islam tidak memilih pemimpin Nasrani, saya bersedia diazab Allah. Terlepas dari apakah tantangan Ade Armando di media sosial ini hoaks atau benar, namun kemunculan mubahalah sebagai alternatif menyelesaikan pertikaian dua pihak menarik untuk dibahas. Apakah menyelesaikan masalah pertikaian dua belah pihak dengan cara mubahalah itu dibenarkan dalam syariat Islam? Mengingat konsekuensinya sangat berat, akan dilaknat Allah bagi yang berbohong dan bisa menimbulkan kebinasaan. Lalu bolehkah mubahalah ini dilakukan antar sesama muslim? Mubahalah biasa dilakukan oleh dua pihak yang berdebat yang tidak menemukan titik temu. Secara sederhana, mubahalah dapat dikatakan tindakan saling sumpah yang dilakukan oleh dua belah pihak yang berseteru. Sumpah tersebut berisi kutukan yang akan menimpa orang berdusta di antara mereka. Kutukan tersebut dapat berupa bencana seperti penyakit, kecelakaan, bahkan kematian. Kutukan atau bencana tersebut biasanya tidak menunggu waktu yang terlalu lama. Sekalipun mubahalah dibolehkan dalam syariat Islam, umat Islam hendaknya tidak mudah menggunakan sarana ini. Tidak dianjurkan untuk bermubahalah setiap berbeda pendapat dengan orang atau kelompok lain, karena mubahalah bertujuan untuk membuktikan kebenaran yang jelas kebenarannya dan mematahkan kesesatan dan kebatilan yang jelas kebatilannya. Oleh karena itu, para ulama menyarankan agar tidak menggampangkan mubahalah, apalagi hanya karena perbedaan fikih dan masalah ijtihad. Demikian pula tidak dianjurkan mubahalah dalam sengketa hak atas barang atau jasa tertentu, karena sengketa sudah memiliki jalur penyelesaian hukum di pengadilan. Jika memang harus bermubahalah sebagai solusi terakhir untuk menjelaskan kebenaran, maka hendaknya diperhatikan hal-hal berikut. Mengikhlaskan niat hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan demi mengikuti teladan Nabi SAW, karena mubahalah hakikatnya adalah doa, sedangkan doa adalah ibadah. Sudah seharusnya suatu ibadah dilakukan dengan ikhlas dan mengikuti ketentuan yang telah digariskan oleh Rasulullah SAW.
Katakanlah, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu yang diwahyukan kepadaku, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaknya ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya. Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 110. Yang ikhlas juga akan menghindarkan dari tujuan lain seperti kepentingan pribadi karena memenuhi nafsu ingin menang berdebat atau ingin dipandang sebagai orang hebat, orang jujur dan lain sebagainya. Niat yang ikhlas akan membersihkan hati sehingga tujuan mubahalah semata-mata untuk membuktikan kebenaran yang hak dan mengalahkan kebatilan dan kesesatan. Hal berikutnya yang harus diperhatikan adalah orang yang akan bermubahalah memiliki kapasitas yang memadai terutama dari sisi ilmu, sehingga dengan ilmu yang dimilikinya ia benar-benar yakin bahwa ia berada di sisi yang benar serta lawan mubahalahnya berada di sisi yang batil. Dengan ilmu ia juga dapat mengetahui kapan mubahalah benar-benar diperlukan sehingga dakwahnya menjadi efektif. Jangan malah mubahalah hanya menjadi kontraproduktif karena kurangnya ilmu. Sifat inilah yang ada pada sisi orang-orang yang memperjuangkan kesesatan sehingga dicela oleh Allah Ta'ala. Dan di antara manusia ada orang-orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan, tanpa petunjuk dan tanpa kitab atau wahyu yang bercahaya. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 8. Mubahalah juga sebaiknya dilakukan pada masalah yang teramat penting. Ingat, tidak setiap perbedaan pendapat diselesaikan dengan mubahalah. Mubahalah hanya dapat dilakukan pada wilayah akidah atau keyakinan yang prinsip, bukan pada masalah-masalah cabang atau ijtihad, karena perbedaan pendapat memerlukan toleransi. Dan yang paling penting untuk diingat bahwa mubahalah bukanlah solusi pertama, tapi sebelumnya telah dilakukan berbagai upaya seperti diskusi, dialog, penjelasan oleh ahlinya dan upaya lainnya. Maka jikapun mubahalah harus ditempuh, maka ini merupakan upaya terakhir setelah semua upaya dilakukan. Mubahalah ini masalah serius, bukan main-main. Itu sebabnya di antara syarat mubahalah adalah mendatangkan keluarga masing-masing yang bertikai, istri dan anak-anak mereka, sebagaimana disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakanlah kepadanya, marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istri kamu, diri kami dan diri kamu. Kemudian marilah kita bermubahalah kepada Allah dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang dusta. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 61. Mendatangkan keluarga ini bukan dimaksudkan agar anggota keluarga juga terkena dampak dari laknat, tapi menunjukkan seriusnya masalah ini. Urusan laknat-melaknat bukan persoalan sepele. Melaknat artinya mencela atau mengusir serta menjauhkan dari rahmat Allah. Rasulullah SAW bersabda, seorang mukmin bukanlah orang yang suka mencela dan bukan orang yang suka melaknat, serta bukan orang yang suka bicara jorok dan kotor. Hadis riwayat Bukhari. Banyak bahaya yang dapat ditimbulkan karena suka melaknat. Di antaranya, tukang laknat tidak dimasukkan dalam golongan para syuhada dan tidak termasuk orang-orang yang memberi syafaat di sisi Allah untuk memintakan ampun bagi seseorang. Inilah yang diingatkan Nabi SAW dalam sabdanya. Orang yang suka melaknat tidak akan menjadi pemberi syafaat dan tidak pula syuhada pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Mubahalah bukan hanya masalah kutuk mengutuk atau laknat-melaknat. Sebenarnya, substansi dan tujuan dibolehkannya mubahalah adalah larangan berbohong dan berdusta. Karena dalam mubahalah, laknat dan azab akan menimpa mereka yang berdusta. Bohong atau dusta bukanlah kemaksiatan biasa, lebih jauh bahkan merupakan benih dari segala kemaksiatan yang pada akhirnya akan melahirkan segala kejahatan dan kerusakan. Perhatikanlah seluruh perbuatan dosa dan kejahatan dalam semua tingkatannya, pasti terdapat unsur dusta. Semakin besar unsur dusta ini, akan semakin besar bencana yang diakibatkannya, maka semakin agung pihak yang didustakan, tapi akan semakin besar dosa yang akan ditanggung oleh pelakunya.
Oleh sebab itu, terus berbohong dan berdusta merupakan jalan tercepat yang akan menghantarkan pelakunya menuju neraka. Rasulullah SAW berpesan dalam sabdanya, "Senantiasalah kamu berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran membawa kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan membawa ke syurga." Seseorang yang senantiasa jujur dan berusaha untuk selalu jujur, akhirnya ditulis di sisi Allah sebagai seorang yang selalu jujur. Dan jauhilah kedustaan, karena kedustaan itu membawa kepada kemaksiatan, dan kemaksiatan membawa ke neraka. Seseorang yang senantiasa berdusta dan selalu berdusta, hingga akhirnya ditulis di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Orang yang hidupnya dipenuhi dengan kebohongan akan sulit mendapatkan keimanan yang tulus dan ikhlas kepada Allah Ta'ala, karena jujur merupakan dasar dari keimanan. Sebaliknya, bohong merupakan dasar dari kemunafikan. Oleh sebab itu, bohong merupakan salah satu tabiat kemunafikan. Rasulullah mengingatkan kita, tanda-tanda orang munafik ada 3 perkara, yaitu apabila berbicara dia dusta, apabila berjanji dia memungkiri, dan apabila diberi amanah dia mengkhianati. Hadis riwayat Bukhari. Mubahalah bukanlah perkara sepele sehingga begitu gampang dilakukan. Mubahalah memiliki konsekuensi yang berat. Oleh sebab itu, janganlah setiap perselisihan diselesaikan dengan mubahalah. Apalagi jika itu terjadi antara sesama mukmin yang hakikatnya adalah bersaudara. Mubahalah adalah doa terakhir untuk menegakkan kebenaran dan menjatuhkan kebatilan dan kesesatan. Wallahu a'lam.